Halo, selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan membahas soal latihan sumatif klasifikasi makhluk hidup, pembelajaran IPA SMA kelas 10 kurikulum Merdeka. 1. Semakin tinggi suatu tingkatan takson makhluk hidup, maka memiliki ciri-ciri. Nah, kita lihat di sini ada tingkatan takson dari yang paling tertinggi sampai terendah. Di mana di sini sesuai karena yaitu semakin tinggi tingkatan takson, maka jumlah anggotanya semakin banyak. Nah, kebalikannya, semakin rendah tingkatan takson, maka jumlah anggotanya semakin sedikit. Kemudian di panah yang kedua, semakin rendah tingkatan takson ya, dimana memiliki kesamaan cirinya itu semakin banyak. Nah, kebalikannya juga, semakin tinggi tingkatan takson, maka perbedaan cirinya semakin banyak. Nah, kita lihat di sini, yang betul itu adalah ya, dimana di sini banyak perbedaan. Nah, karena dan banyak perbedaan ciri dan banyak anggota. Karena kita lihat di sini, semakin tinggi suatu tingkatan takson itu jumlah anggotanya akan banyak dan banyak perbedaannya. Selanjutnya soal nomor 2, makhluk hidup dibagi menjadi 2 kingdom. Pernyataan ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus mengusulkan klasifikasi 2 kingdom pada tahun 1758, di mana ia membagi semua makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu ada kingdom animalia, hewan, dan kingdom plante, tumbuhan. Tapi yang betul adalah B. Kemudian nomor 3, urutan tingkat takson dari yang paling tertinggi sampai terendah adalah, kita lihat di sini adalah kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo. Nah, kingdom, kemudian phylum atau divisi, setelah itu ada kelas. Nah ya, ini setelah kelas itu ada ordo, setelah ordo ada family ya. Nah, ini setelah ordo adalah family. Nah, ini kemudian genus, spesies. Yang betul adalah E. 4. Sistem klasifikasi 2 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu A. Kelompok tumbuhan, yaitu kingdom fungi. Bukan ya, karena kingdom fungi itu adalah jamur. Kemudian kelompok hewan, berarti ini sudah salah. B. Kelompok tumbuhan kingdom plante, iya. Kemudian kelompok hewan kingdom animalia, betul. Berarti yang betul itu B. Kemudian nomor 5, sistem klasifikasi 3 kingdom muncul setelah adanya. Nah, kita lihat di sini, sistem klasifikasi 3 kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866, di mana dikelompokkan berdasarkan selnya. Nah, hal ini didukung dengan penemuan mikroskop cahaya, sehingga ditemukan organisme bersel 1. Nah, ini ditemukan mikroskop cahaya A. Kemudian nomor 5, siapa orang yang pertama kali mengembangkan sistem klasifikasi 5 kingdom? Sistem klasifikasi 5 kingdom dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama ini Robert Whittaker, yaitu C. Kemudian 7, pada sistem klasifikasi 5 kingdom, fungi dipisahkan dari kingdom. Nah, kita lihat di sini, sistem klasifikasi 5 kingdom dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Robert Whittaker dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, kemudian sel, dan jenis nutrisi. Nah, di mana kingdom fungi ini dipisahkan dari kingdom plante. Jadi awalnya itu kingdom fungi di sini satu kingdom dengan plante ya. Nah, dipisahkannya itu berdasarkan tipe nutrisinya, di mana fungi ini bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dipisahkannya berdasarkan makhluk hidup dalam memperoleh makanannya, yaitu A. Plante. 8. Berdasarkan sistem tata nama ganda, cara penulisan yang benar untuk jenis padi ya adalah harus menggunakan bahasa Latin. Kemudian ada penunjuk kata pertama penunjuk genus, kata kedua penunjuk spesies. Nama genus harus diawali dengan huruf kapital, sedangkan penunjuk spesies diawali dengan huruf kecil. Kemudian harus digaris bawahi atau dicetak. Kita lihat di sini A. Origia sativa. Genus di sini harus huruf kapital ya. Sedangkan di sini harus huruf biasa atau kecil ya. Nah, tapi di sini tidak dimiringkan, salah. Kemudian di sini B. Ini salah. Kemudian yang C dan D juga salah, karena penunjuk genusnya ini harusnya huruf kapital. Yang betul adalah E. Penunjuk genus huruf kapital, penunjuk spesies huruf biasa atau kecil, kemudian dimiringkan. 9. Dalam klasifikasi makhluk hidup sering digunakan kunci determinasi sederhana yang disebut, kita lihat di sini, keterangan-keterangan yang disusun untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam tingkatan takson. Nah, di mana disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang berlawanan disebut dengan kunci dikotom. Berarti B, kunci dikotom. Kemudian di sini nomor 10, seorang siswa mengamati makhluk hidup dengan mikroskop. Nah, diperoleh ciri-cirinya ini.
Tubuh tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hipa, kemudian memiliki spora. Nah, makhluk hidup ini termasuk kingdom. Kita lihat di sini kingdom fungi, memiliki ciri-ciri tidak berklorofil, kemudian bersifat heterotrop atau tidak bisa membuat makanannya sendiri, tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian tersusun atas banyaknya sel, yaitu multiseluler. Kemudian sudah memiliki membran inti, yaitu eukariot. Nah, tubuhnya terbentuk dari benang-benang hipa, mempunyai dinding sel dari kitin dan selulosa. Nah, di sini itu adalah fungi. Berikut ini nama latin dari dua jenis hewan, yaitu A. Ada Panthera pardus, macan tutul, kemudian ada Panthera tigris, harimau. Berdasarkan nama latin hewan tersebut, macan tutul dan harimau memiliki kesamaan taksonomi pada tingkat. Nah, kita lihat di sini Panthera. Panthera itu adalah genus ya, sedangkan ini pardus adalah spesies. Nah, dari data di sini kita lihat yang sama itu adalah kata Panthera, di mana kata Panthera itu sebagai penunjuk genus. Berarti adalah E. 12. Tingkatan klasifikasi pada tumbuhan adalah, nah kita lihat di sini. Yang pertama kingdom, yang kedua adalah phylum atau divisi. Nah, sedangkan phylum itu untuk hewan, nah divisi itu untuk tumbuhan. Berarti yang betul itu kita lihat di sini kingdom, harusnya setelah kingdom divisi ya, kalau phylum salah. Nah, setelah itu adalah kelas. Setelah kelas ada ordo, kemudian ada family, ada genus dan spesies. Yang betul adalah A. Diketahui dua tumbuhan dengan nama ilmiah Solanum tuberosum dan Solanum nigrum. Nah, kedua tumbuhan ini memiliki, kita lihat di sini yang sama itu kata Solanum ya. Nah, Solanum di sini adalah penunjuk genus. Berarti di sini genusnya sama. Nah, spesiesnya berbeda. Kita lihat spesies sama tapi genus berbeda, salah. Nah, di sini genus sama. Nah, ini ya, genus sama tetapi spesies berbeda. Yang betul adalah B. Kemudian soal selanjutnya 14, jamur yang sering digunakan untuk pembuatan tempe adalah D, yaitu Rhizopus oryzae. Nah, di sini Penicillium notatum itu untuk pembuatan antibiotik ya, bahan-bahan pembuatan antibiotik. Kemudian di sini Saccharomyces itu untuk pembuatan ragi. Nah, lanjut ya soal nomor 15. Berikut ini adalah nama ilmiah dari beberapa jenis makhluk hidup. Nomor 1 ada Raplesia arnoldi, 2 ada Macaca fascicularis, 3 ada Dendrobium phalaenopsis, 4 ada Musa paradisiaca, kemudian nomor 5 ada Dendrobium macrophyllum. Nah, berdasarkan data di atas, makhluk hidup yang memiliki kekerabatan paling dekat, ditanya adalah kekerabatan paling dekat. Kita lihat di sini. Dari data di sini ada yang sama itu nomor 3 dan nomor 5, di mana ada kata ini atau misalkan ada nama Dendrobium, di mana Dendrobium di sini adalah penunjuk genus ya. Kita lihat nomor 3 dan 5, jawabannya adalah D. 16. Cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri persamaan dari morfologi, anatomi dan fisiologi disebut. Kita lihat di sini, sistem klasifikasi alamiah dikelompokkan berdasarkan sistem alamiah, kemudian berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi atau bentuk luar tubuh. Nah, di mana contohnya seperti hewan berkaki 4. Contohnya di sini berarti jawabannya adalah sistem alami atau alamiah B. 17. Sistem klasifikasi dapat dibuat sederhana berdasarkan manfaat. Nah, sebagai contoh ada bunga mawar, bunga melati, kuping gajah dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok tanaman hias. Kemudian 18. Cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaan atau manfaatnya disebut. Nah, kita lihat di sini sistem klasifikasi buatan atau artifisial dikelompokkan itu berdasarkan tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaan atau manfaatnya. Nah, contohnya tanaman hias. Misalkan bunga mawar, bunga melati dikelompokkan menjadi tanaman hias. Di sini adalah sistem buatan atau artifisial. 19. Pemberian tata nama ganda diatur dengan kode internasional. Nah, disebut dengan, nah kita lihat di sini, binomial nomenklatur ya, atau sistem tata nama ganda adalah kaidah penamaan makhluk hidup secara universal. Nah, berarti jawabannya adalah A. Binomial nomenklatur. Terakhir nomor 20, kunci determinasi yang benar untuk ikan emas ya. Kita lihat di sini. 1A dan 2A. 1A kita lihat di sini, A bertulang belakang, kemudian di sini 2A menyusui anaknya, yaitu adalah mamalia ya ini. Berarti nomor A bukan. Terus di sini kita lihat poin B. 1A, 2B, 3A. Kita lihat di sini 1A bertulang belakang, kemudian 2B tidak menyusui anaknya, dan 3A di sini tubuh ditutupi bulu, yaitu burung. Berarti bukan ya, karena yang ditanya ikan emas. Kemudian kita lihat C. 1A di sini
1A bertulang belakang, kemudian 2B tidak menyusui anaknya, ya. Kemudian di sini 3B juga, dimana di sini tubuh tidak ditutupi bulu. Kemudian 4A, kita lihat sini 4A bergerak dengan sirip. Nah, adalah ikan. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.